kalau itu dipakai ancaman silakan ya datang. Jangan ngancam-ngancam gitu ya. Masa mau datang. Enggak, saya bukannya ngancam Ibu, bentar Mas ya. Saya bukannya mengancam. Ibu, makanya kita pertanyakan Ya, itu untuk kita penjelasan juga ke teman-teman di bawah. Makanya saya bertanya itu. Pas dan sampean itu nggak usah jelasin teknis kayak gitu tuh bukan wilayahnya penjenengan ya. Kasihan kalau sampai salah ngasih penjelasan. Betul Ibu. Maksudnya begini Ibu, kalau kita tidak berikan penjelasan ke bawah, khawatir pemahaman di bawah itu masa itu terus pengen datang di sini. Aduh Mas, kalau itu dipakai ancaman silakan ya datang. Jangan ngancam-ngancam gitu ya. Masa mau datang. Enggak, saya bukannya ngancam Ibu, bentar Mas ya. Saya bukannya mengancam. Jadi masa itu besok yang aksi ke sini itu tujuannya sama, akan menanyakan seperti ini. Nah kalau sekarang saya sudah mendapatkan jawaban seperti ini, otomatis kan saya bisa menyampaikan juga ke bawah. Bukan mengancam, saya mohon maaf, bukan ada mengancam. Karena sama ini yang akan ditanyakan besok teman-teman pasti itu. Hanya kita akan berikan juga pemahaman. Ya besok yang Mas juga lagi. Kalau diumumkan sesuai dengan jadwal itu bisa saja. Tapi karena kita melihat ada 2000 lebih, jadi 2000 lebih itu karena ada yang meninggal, pensiun, jadi kepala sekolah, mungkin ada formasi yang kosong. Sesuai dengan amanah Permenpan itu kan optimalisasinya untuk P1. Oleh karena itu dari Kemdikbud itu setuju untuk dilakukan optimalisasi, tapi dikhususkan untuk P1. Sedangkan yang P1 ini, kalau Bogor itu ada 52 lah saudara kalian yang P1, saudara kalian yang P1 itu yang tidak submit, yang seharusnya tidak bisa ikut. Nah itu yang sedang kita urus Pak, yang sedang kita perjuangkan adalah mereka P1 yang seharusnya tidak bisa mengikuti proses ini karena tidak sakit, tapi kita upayakan dengan berbagai cara. Dan itu urusannya itu panjang karena mereka sudah tidak mungkin, sudah tidak dihitung sebagai pendaftar, sudah tidak bisa. Tapi kami berpikir bagaimana jika seharusnya siapa yang berhak? Karena yang saudara-saudara P1 itu sudah nggak ada di sistem, tidak ada data. Tentu yang berhak P2 kan Pak ya, atau P3 bahkan berlangsung. Tapi kami itu tetap berpikir bahwa karena di dalam Permenpan itu harus diupayakan lebih, maka ini yang harus kita perjuangkan. Judulnya itu adalah perjuangan. Jadi bagaimana Pak perasaan Bapak? Kalau kita untuk bekerja untuk orang itu yang memaki-maki kita. Itu yang terjadi Pak. Tapi karena ini adalah bagaimanapun ini adalah urusannya, untuk guru saya mengabaikan semua yang saya anggap mereka nggak tahu persoalan, nggak tahu saja persoalan. Lalu ada yang minta diumumkannya sebagian, memang bisa. Memang kalau diumumkan sekarang atau besok langsung gajian, itu tidak bisa Pak. Karena ini satu paket pengumuman ini. Kalau ya udah umumkan dulu aja yang lain nyusul, memang bisa kayak. Kalau bisa sudah dari dulu dilakukan. Jadi kesimpulannya Pak, yang kita lakukan sampai sejauh ini adalah sebenarnya untuk menambahkan kesempatan kepada guru-guru dulu P1, meskipun jumlahnya tidak banyak, tapi kami satu nyawa itu menurut kami harus diperjuangkan. Satu saja, bahkan 2.100. Satu saja itu harus kita. Kalau ada peluang satu, kenapa kita tinggalkan? Ada orangnya, ada manusianya yang sudah memenuhi syarat, ada tempatnya, kenapa kita nggak urus? Kalau guru-guru tidak tahu, ya memang nggak tahu. Mereka kan tahunya nuntut, tapi kami tahunya bekerja untuk memperjuangkan guru-guru itu. Nggak masalah bagi kami semua untuk dimengerti. Tidak dimengerti, ngomongin kasar, bagi saya itu nggak masalah. Kadang-kadang memang kita harus mengikhlaskan ya kata-kata itu, toh mereka juga yang akan menikmati hasilnya. Sehingga dari rapat tadi, meskipun dengan berat ya perjuangan kita untuk terus mempertahankan argumen. Sebenarnya kalau secara aturan itu nggak susah, tapi argumen mencari celah. Kita kan mencari celah aturan di mana ini bisa dijalankan, akhirnya bisa disetujui. Dan pengumumannya Pak, ini paling lambat tanggal 10. Karena ini butuh proses untuk hasil rapat yang panjang ini, butuh rapat untuk bisa mengeksekusi dalam dan ini yang mengumumkan adalah Panselnas. Jadi kalau tanya kenapa nggak diumumkan kalau kita boleh udah ada. Jadi itu kira-kira Pak, jadi nanti sekitar paling lambat tanggal 10 itu bisa diumumkan dan seterusnya itu nanti prosesnya ada di BKN. Jadi kalau
tanggal ini apakah lama atau tidak, kalau anggaran sudah tersedia secepatnya dihasilkan TMT itu bisa mereka mendapatkan gajinya. Dan 50 orang yang di Depok, Bogor yang kita perjuangkan. Bapak Ibu 50 itu saudara Bapak Ibu semua. Jadi kita jangan mikir aku kepentingan pribadi. Kalau ditanya ke saya mana enak nggak bisa ngurusin, ya udahlah itu saja. Ya. Tapi janganlah 50 loh teman saudara Anda, satu saja saudara Anda yang seharusnya bisa kita tempatkan tahun ini, nggak usah nunggu tahun depan. Itu yang sedang kami pikirkan Pak. Jadi kita tuh mikirnya tuh seluruh guru, bukan hanya sebagian guru yang lulus P1. Seluruh guru itu mengharapkan kami segera dapat mendapatkan kepastian dan mendapatkan kesejahteraan. Jadi yang kita pikirkan adalah kalau misalnya bisa tambah 50, kan sekolah-sekolah yang kosong di Bogor itu akan segera terisi dan guru-guru akan segera mendapatkan kepastian. Itu kan Pak ya, kalau kita bisa maksimalkan, kita kan belajar dari pengalaman. Misalnya sekarang seleksi bulan Mei itu kan akhir tahun ya. Kalau sekarang Bapak Ibu menunggu 1 bulan, semuanya dapat gajinya sekarang, daripada nanti kita harus menunggu 1 tahun lagi, mungkin tahun depan. Yang sekarang P1 yang 50 orang lebih itu, sekitar 50 itu sudah dapat kepastian dari sekarang. Saya sih sebenarnya yang berharap Bapak Ibu itu mengerti bahwa yang sekarang kita pikirkan itu adalah Bapak Ibu guru. Yang kita pikir Pak itu guru seluruh Indonesia, bukan hanya Bogor. Saya tahu Bogor bagian dari Indonesia, itulah yang sedang kita upayakan semuanya. Kalau ditanya mana yang lebih enak buat Bu Dirjen, yang paling enak ya nggak usah pusing. Tapi itu bagi saya nggak bisa. Saya sudah diberikan amanah untuk mengurus seluruh guru, bukan hanya P1 Pak, P2 itu juga guru. Bahkan sama menderitanya dengan P1. P2 itu Pak, dia sekolahnya negeri, mungkin umurnya lebih tua dari guru ini, tapi memang dia nggak beruntung lolos P1, lolos P1 gitu. Dan Pak, lolos P1 sudah berarti lolos Pak. Kalau lolos dia sudah nggak perlu lagi ikut guru sekarang. P1 yang disebut P1 itu adalah lolos casing grade. Kalau kita ada 10 orang, 10 formasi Pak yang ikut 1000, tentu kita untuk menentukan 10 ini masuk apa tidak, kan kita perlu batasan minimal. Nah batasan minimalnya itu kalau angkanya 1 sampai 100, dia 70. Yang dianggap di atas 70 ya beliau ini, tapi dia nggak masuk, nggak lolos tahun lalu Pak. Tapi kita yang salah memberikan label lolos beda itu nggak lulus. Jadi itu sama, mereka itu sama pentingnya dengan guru lain Pak. Yang di P1, yang P2 itu ada yang lebih tua dari Bapak Ibu ini, yang umurnya 55, yang juga K2 nggak lulus K2, terus P2 itu yang umurnya itu lebih tua dari Bapak Ibu ini. Dia juga nangis-nangis, bukan diperjuangkan. Jadi Pak, yang harus diurus di Bogor ini adalah seluruh guru honorer yang sekarang ada di sekolah sana. Kalau sekarang mereka yang memang butuh harus perhatian kita. Yang Bapak urus itu adalah pendidikan, itu seluruh guru di sana. Kalau sekarang kita prioritaskan bagi P1, ya kalau P1 bisa 1000 atau 950, kenapa harus 900? Toh waktunya hanya sebentar. Ini kan sebenarnya untuk pendidikan di tempat Bapak juga. Jadi ini yang sedang kita perjuangkan Bapak Ibu. Dan kenapa ada yang tidak dapat tempat? Ya kan? P1 yang tidak dapat tempat. Padahal di sekolah itu ada guru yang tidak lulus. Ya kan? Misalnya di matematika, P1 nggak dapat tempat. Padahal ada P2 yang dapat tempat. Karena guru itu nggak boleh diusir dari sekolahnya demi P1. Itulah aspek keadilan yang kita pikirkan untuk seluruh guru. Kami sih tahun ini ada 500 ribuan formasi. Itu untuk menyelesaikan Pak, semua guru honorer, nggak ada lagi honorer. 500 ribuan formasi tahun ini yang sudah kita usulkan dan sudah mendapatkan ketetapan. Ini yang akan P1 sisa dan P2 ini, P2 dan P3 ini yang akan kita selesaikan Pak. Jika kita semua selesai tahun ini, kami juga sudah memikirkan anggarannya Pak. Dengan Kemen, apalagi dengan yang ya kami sangat ingin cepat Pak. Sehingga ya saya sebagai wakil rakyat juga akan sampaikan insya Allah ini dengan ketemu dengan ibu ini Ya. Pak Profesor ini Tolong sampaikan kepada seluruh guru di sana. Jadi kita ini di sini sedang bekerja. Bahkan ini kalau mau nih kesini Pak, karena memang urusannya itu kalau bisa kita selesaikan satu kementerian, semua dalam kendali kita Pak.
Nah mungkin bisa cepat. Tapi ini urusan ASN ini kan ada BKN, ada Pan-RB yang menetapkan formasi, ada Kemenku yang ngasih anggarannya, ada Kemendagri yang memerintahkan Pemda untuk mengakomodir. Itu sebenarnya itu urusannya itu lintas kementerian dan kita harus satu bahasa yang sama terkait dengan hal ini. Kami sih ingin Pak segera ya. Kalau enggak, ngapain kita harus pakai ngumpulin Pemda-Pemda seluruh Indonesia, biayanya besar untuk merayu-rayu mereka, aduh buka formasi ini ada uangnya, itu selalu kami lakukan. Jadi Bogor itu dulu sebelumnya tuh formasinya sebelum 700. Iya, waktu itu sebelum apa Mas? Iya. Sebelum rakor Oh, kita iya. sedikit. Lalu rakor ini kita dekati masing-masing Iya. Pemda untuk memberikan edukasi. Mungkin Pemda tidak tahu bahwa seharusnya bisa melalui observasi kita lakukan. Ya justru itu Ibu, makanya kita pertanyakan Ya, itu untuk Bang. kita penjelasan juga ke teman-teman di bawah. Kasihan kalau sampai salah ngasih penjelasan. Betul Ibu. Aduh Mas, kalau itu dipakai ancaman silakan ya datang. Jangan ngancam-ngancam gitu ya.